Halo teman-teman trader semuanya, welcome back to Dimex Talk. Let's talk about trading. Gimana nih kabar semuanya, sehat? Seneng banget nih bisa ketemu lagi di Dimex Talk. Dan acara kali ini tuh paling dinanti-nanti karena acara kali ini ngebahas tentang cuan gampang di forex, teknik trading mudah untuk pemula. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Dina, salah satu personal analis trading di Dimex sebagai host. Dan saya nggak sendiri karena kali ini kita ditemenin sama Masti cantik, Masti Chenly. Halo Masti, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik ya. Ini pertama kalinya aku podcast sama Miss Dina ya. Padahal udah lama banget gitu. Iya. Mungkin jadi mungkin ada yang mikir ya, forex tuh rumit banget deh gitu kan ya. Nah, kita malam ini kali ini itu kita bakal bantuin pecahin mitos itu dan bahas teknik-teknik yang simple tapi manjur buat kalian semua yang masih pemula kayak gitu kan. Kita tahu banget gitu kan ya, jadi pemula itu kayak lagi jalan di hutan belantara kayak gitu kan, nggak ada map, nggak ada apa gitu kan ya. Tapi tenang aja, kali ini kita bakal jadi peta hidup satu sama lain dalam menjelajahi dunia trading forex. Exactly. Kita bakal ngobrolin teknik-teknik yang nggak bikin pusing tapi beneran bisa nambah cuan. Gitu. Jadi siapin cemilan favorit kalian gitu kan ya, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan kita di Dimex Talk kali ini. Oke, nggak sabar deh buat berbagi tips and triknya. Yuk, jadi pertanyaan yang pertama ya. Oke, ngomongin trading forex tuh kan sering banget ya, ada analisa teknikal, terus ada analisa fundamental juga ya istilahnya. Nah, bagi pemula kan sebenarnya tuh apa sih bedanya dan mana sih yang lebih penting buat dicermati dalam trading? Oke, mungkin kalau untuk pemula, sebelum kita pembahasan atau mencari tahu tentang teknik fundamental, itu lebih baik seorang pemula itu memulai dari teknikalnya dulu. Dan sebelum teknikalnya dulu, mungkin jauh dari informasi-informasi tentang trading forexnya dulu, dari mana kita mulai sampai akhirnya bisa ke teknikal. Kalau misalnya dari awal, dari pembuatan akun sudah bisa, dari tes demo, klik buy, sell, open order, eksekusi market udah bisa, berarti tinggal tentang bagaimana cara kita menganalisa menggunakan teknikal. Karena teknikal itu lebih simpel daripada fundamental. Betul. Nah, dan fundamental pun tidak tiap hari, tiap waktu itu terjadi. Makanya kita selalu menekankan teknikal lah yang pertama, baru fundamental. Karena tidak bisa dipungkiri kalau yang pembentukan harga atau yang ngebentuk harga bergerak sekarang itu memang fundamental. Betul. Nah, setelah fundamental terjadi, biasanya kita memang menggunakan teknikal, back to teknikal. Maka teknikal itu ibaratnya bisa kita perpadu-padankan 80% teknikal, 90% fundamental. Okay. Jadi teknikalnya sih simple banget. Yang penting untuk pemula itu tahu arah tren. Kedua, tentang batasan-batasan harga, pembalikan arah harga, atau lebih simple yang lebih paling banyak dikenal itu adalah support dan resisten. Oke. Berarti back to basicnya dulu ya. Exactly. Harus basic dulu. Betul. Nah, teman-teman, kita sering dengar juga ya kata risk management dalam trading. Nah, gimana sih cara praktis buat mengelola resiko saat trading biar nggak bawa stres gitu kan? Oke, biasanya kalau resiko trading itu tergantung planning tradingnya ya. Biasanya planning tradingnya pun berpengaruh atau berkaitan dengan berapa balance yang dipunya. Nah, ketika kita udah punya patokan balance kita berapa atau margin kita berapa, berarti kita pun udah tahu nih ketika kita mau transaksi menggunakan lot berapa yang paling amannya. Idealnya sih, misal nih Miss Dina, kalau modal 100 juta idealnya itu tidak lebih dari satu lot open transaksi terbuka. Tapi untuk meminimalisir lagi resiko yang akan terjadi, karena satu lot itu terlalu besar untuk modal 100 juta ya, makanya selalu dibilang dari satu lot ini kita pecah aja jadi beberapa lot transaksi. Misal open transaksi pertama di 0,2. Nah, pastikan harga itu tidak langsung sesuai dengan transaksi kita ya. Nah, biasanya kalau di Dimex sendiri, di saya sendiri, di grup saya sendiri, itu pasti akan selalu keluar signal averaging. Betul. Nah, makanya kenapa lotnya harus dibagi yang paling kecil dulu dan dimaksimalkan satu lot, karena pasti kita nggak mau rugi atau nggak mau kena SL, makanya keluarlah signal averaging. Kayak gitu. Berarti intinya harus selalu maksudnya selalu pakai lot yang kecil ya. Exactly. Nah, gitu. Selain ini udah permasalahan lot nih ya. Dari lot udah dipermasalahkan, berarti tinggal stop loss
loss sama batas keuntungannya. Kenapa sih stop loss itu penting banget atau take profit itu atau TP itu penting banget? Karena gini Miss Dina, untuk seorang pemula kita bisa mengendalikan emosi kita hanya dengan membatasi resiko kita. Mau itu resiko kerugian ataupun resiko untuk mendapatkan profitnya. Membatasi resiko kerugian itu dampaknya besar sekali. Karena satu, untuk memulihkan mental atau mengembalikan mental. Kedua, menggunakan stop loss itu agar balance kita tidak tertarik jauh. Makanya risk management itu di dalamnya udah termasuk planning trading. Planning trading itu udah termasuk tentang bagaimana berapa cara penggunaan lot, berapa minimal kita ambil take profit atau profitnya, dan berapa stop loss yang sanggup kita atau kerugian yang sanggup kita tanggung ketika memang tidak sesuai dengan analisa kita. Itu. Iya. Sangat lengkap banget nih Masti. Betul ya, karena di luar sana tuh pemula kadang suka mikirnya tuh karena trading forex itu cuannya banyak gitu kan, jadi skema cepat kaya gitu kan. Nah itu Miss Dina, rata-rata gini loh, trader pemula itu masih menyangkut pautkan kalau trading ini adalah bisnis judi, di mana dia tidak mau rugi tapi pengennya untung terus. Iya, modalnya misalkan 10.000 tapi pakai lotnya 10 gitu kan. Nah itu kan cepat juga habisnya. Gitu kan, karena tidak sesuai dengan risk management. Iya, betul. Tapi sebenarnya ada juga sih yang lucky juga ya, profit juga dengan lot 10 gitu. Tapi kan nggak semuanya, makanya harus hati-hati, harus diperhatikan risk manajemennya gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagi yang masih baru nih, kan ngertiin pergerakan candlestick di chart itu kayaknya rumit ya. Nah, bisa dijelasin secara simpel nggak Masti cara baca candlestick dan gimana sih cara kita bisa nge-game pergerakan pasar dari situ? Game itu ibaratnya mengetahui. Oke. Untuk pemula itu sebenarnya aku selalu menyarankan untuk tidak mempelajari bentuk-bentuk atau pola candle ya. Pola candle itu kan banyak, ada Morning Star, ada Doji dan sebagainya. Tapi yang terpenting tapi yang terpenting untuk seorang pemula itu adalah tahu di mana banyak candle pembalikan arah harga. Ketika banyak pola candle pembalikan arah harga, di sana kita bisa tandain menggunakan horizontal line itu sebagai resisten atau supportnya. Nah, dan terus gimana caranya untuk bisa mengetahui kalau trennya itu sudah berbalik, apakah terus atau dari pola candle trennya naik atau turun. Nah, ini yang paling gampang itu adalah ketika kita udah nandain support resisten menggunakan horizontal line ini, kita udah tahu candle mau kemana dengan cara satu, Bapak Ibu semua atau trader pemula itu harus paham tentang candle breakout, retrace. Ini yang paling penting. Candle konfirmasi dan candle koreksi. Hanya 5 pola candle ini yang harus Bapak Ibu ketahuin. Bukan pola candle dasar dari jenis candlestick, tapi pola candle dasar dari technical basic. Kalau gitu nanti aku mau belajar lagi sama Mas. Ada videonya, mungkin di next podcast aku bakalan bahas. Karena itu panjang banget ya Mas. Iya, itu panjang. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lebih lanjut lagi, lebih baik masuk ke kelasnya Mas Channel. Sebenarnya simple Miss Din. Kalau untuk seorang pemula itu simple sebenarnya. Yang pertama udah tahu bagaimana cara menentukan support resisten. Yang pertama itu udah tahu arah tren naik atau turun. Kedua, menandai area support dan resisten atau cara menentukan support resisten. Ketiga baru tadi pola candle basic yang retrace, aku lupa, breakout, konfirmasi, koreksi itu. Ya karena banyak orang juga yang khususnya pemula ya, yang kayak break sama breakout itu disangkanya sama gitu. Padahal kan tidak. Ternyata beda gitu kan ya. Nah itu perlu pembelajaran lebih lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Sebagai pemula kan dengerin istilah stop loss dan take profit tuh sering bingung gitu. Apa sih fungsi kedua hal itu dalam trading dan gimana cara pasang yang benar? Gini, kalau untuk stop loss atau take profit, stop loss itu adalah batas kerugian, take profit itu adalah batas keuntungan. Kenapa kerugian harus dibatasi dan kenapa keuntungan pun harus dibatasi? Yang tadi saya udah bahas Miss Din, kalau untuk menentukan SL dan take profit itu biasanya 1:1 atau sesuai dengan teknik yang dipakai. Teknik yang dipakai yang paling simpel untuk seorang pemula adalah teknik support dan resisten. Menggunakan SL dan TP berdasarkan support resisten untuk seorang pemula itu memang terlalu jauh.
Oke. Makanya kita selalu bilang 1:1 aja. Kalau misalnya take profitnya kita ngambil 20 pips atau 20 poin, maka SL-nya pun 1:1, 20 poin atau 20 pips juga. Nah, karena kalau menggunakan teknik basic kayak yaudah support resistennya SLTP-nya itu ada di support atau resisten. Itu terlalu jauh untuk seorang pemula. Jadi kita batasin aja 1:1. Kenapa harus menggunakan stop loss? Karena kita tidak pernah tahu arah market itu mau kemana. Ada analisa itu hanya untuk masuk market, bukan untuk profit sebenarnya. Adanya analisa teknikal agar memudahkan kita untuk bisa menganalisa selanjutnya market itu kemana. Tapi teknikal itu tidak ada yang 100% bisa mengatakan kita bisa profit. Makanya stop loss ini selalu digunakan karena harga kita tidak bisa menebak. Kita bukan dukun. Stop loss itu untuk jaga-jaga. Itu yang harus selalu dipasang. Karena kalau misalnya kita loss hari ini, masih banyak momen untuk kita bisa ngambil take profit tanpa harus balas dendam kita kena stop loss hari ini. Kenapa take profit pun harus dibatasin? Take profit itu dibatasin agar bisa mendisiplinkan kita. Ketika stop loss kena segitu, take profit pun kena segitu. Karena rata-rata gini, orang yang tidak menggunakan TP atau take profit, ketika beliau atau merekanya sibuk, biasanya harga berbalik. Rata-rata case-nya kejadiannya seperti itu. Syukur-syukur kalau memang lagi beruntung harganya terus mengikuti arah dari transaksi kita ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa lihat market dan hanya kitanya terlalu sibuk tradingnya intraday, itu harus menggunakan TP. Oke. Tapi kalau misalnya jenis tradingnya itu scalping, dia tidak menggunakan stop loss ataupun take profit ya nggak masalah karena itu main cepat. Jadi open posisi profit tarik, open posisi profit tarik seperti itu. Dan kalau scalping kan diliatin ya Miss. Iya, kalau untuk pemula scalping itu tidak disarankan. Ya betul. Nah makanya kenapa harus pakai TP? Intinya biar nggak serakah. Exactly, betul. Biar bisa ibaratnya kenapa sih kalau trading itu identik banget sama yang namanya konsisten, disiplin? Karena kita berhubungan sama uang bukan daun. Betul. Ya, karena kita berhubungan sama bisnis bukan judi. Jadi segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang, termasuk money management yang didasari dari berapa sanggup yang kita menerima keuntungan, berapa sanggup kita mengeluarkan untuk menerima kerugian. Nah, itu sih kalau kebanyakan pemula itu ketika loss nih pasti kan pengennya balas dendam gitu. Gitu. Pengennya cepet-cepet ganti gitu. Nah gimana sih tipsnya Mas? Ini mana pertanyaan dari aku. Oke. Emang banyak banget sebenarnya, termasuk saya pribadi. Nah kalau misalnya kita udah dikenakan SL saat itu atau hari itu, lebih baik kita tunggu 1 atau 2 jam kemudian baru kita tahu arah marketnya mau kemana. Tapi lebih baik juga untuk pemula masih ada hari esok untuk kita bisa recovery. Betul. Apalagi cuman kena SL 1 dengan lot yang kecil, insya Allah cepat kok recovery-nya. Yang penting itu adalah ketika kita kena stop loss, kita harus baikin dulu mental kita agar bisa masuk market dengan mindset berbisnis kembali tanpa punya mindset harus balas dendam, balikin kerugian yang ada. Karena apapun Miss Dina, mau bisnis apapun, ketika kita sudah mau terjun ke bisnis tersebut, berarti kita udah sanggup menerima pahitnya dulu, kerugiannya dulu. Seperti itu. Intinya lebih baik kita rugi hari ini daripada besok nggak bisa trading lagi. Exactly. Gitu. Oke, lanjut pertanyaannya. Buat yang baru kenal forex nih kan sering banget lihat istilah tren gitu kan, tapi masih agak bingung tuh gimana sih cara nentuin tren yang lagi berlangsung. Ada tips dan triknya yang simple nggak Masti? Oke. Kalau bapak ibunya tradingnya secara intraday, berarti cukup analisa paling tinggi itu di time frame H4. Oke, di time frame H4 kita udah bisa lihat ketika kita buka chart, pindahin time frame H4, kita udah tahu bentuk polanya kemana. Kalau misalnya candle terlalu banyak turun, berarti candlenya turun, trennya turun. Kalau candlenya banyak naik, berarti trennya naik. Tapi itu tadi dengan secara simpel itu kita udah tahu trennya bakal naik atau turun. Jangan pernah melupakan untuk menandai di mana support resistennya atau pola pembalikan arah harga. Karena kita bakalan tahu tren itu berlanjut naik ataupun turun itu dari hasil menandai support dan resistennya Miss Dina. Simple sebenarnya. Simple banget ya. Banget. Buka chart, nih buka chart, lihat time frame,
terus tandain support resisten, kita tahu dia bakalan kemana. Oke. Simple. Itu ya, simple. Asal jangan digunakan ketika newsnya sedang terjadi atau ketika newsnya akan rilis. Ya, karena kadang high impact juga lumayan ya. Ya, teknikal biasanya dihajar. Oke, lanjut lagi pertanyaannya Mas Ti. Kita tahu kan psikologis itu punya peran paling besar dalam trading. Ya kan, bagi para trader pemula, nah gimana sih caranya ngendaliin emosi supaya nggak terbawa arus pas lagi trading? Itu tadi plannya dari awal. Plannya dari awal sudah memutuskan untuk ikut bisnis di sini, berarti sudah siap untuk rugi dan siap untuk menerima profitnya seperti apa. Karena gini Miss Din, kalau misalnya untuk pemula nih, cara mengendalikan psikologi itu kayak gimana? Kalau kami di DDMax itu selalu menyarankan untuk menggunakan stop loss dan take profit. Itu hal dasar yang memang bisa hal dasar, hal kecil, tapi impactnya besar banget untuk menjaga psikologi kita. Ya, karena yang namanya uang, kalau misalnya kita nggak pakai stop loss nih, atau kebanyakan orang mereka nggak mau pakai stop loss, bisa menahan kerugian atau floating minusnya banyak, tapi take profitnya nggak mau. Biasanya itu emang udah bukan kena mental sih. Biasanya mereka udah expert, udah tahu pembalikan arah harganya di mana, balance-nya masih kuat, bisa averaging. Tapi kalau untuk pemula, cara mengendalikan psikologi kayak gimana, kita udah atur kok dari menggunakan SL dan TP 1:1, berapa kerugiannya, berapa stop loss-nya. Terus kita juga pasti ngasih tahu ini signal untuk recovery di next jam atau di next hari selanjutnya, yang bisa ngebuat psikologi atau nasabah-nasabah itu tuh, oh iya ternyata ada signal baru nih yang kita masih membuka harapan baru gitu loh. Karena gini loh, kalau kita udah batasin kerugian, ya udah gitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita combine nih ya sama yang jualan gorengan di sana, mereka pun udah siap buka apa itu namanya, dagangan gorengan itu mereka udah siap rugi, nggak ada pembeli. Betul. Gitu loh. Berarti mereka udah siap kerugian, nggak ada pembeli, mereka punya modal untuk mencoba di hari yang besok. Betul ya. Jadi intinya kalau di forex sih istilahnya jangan full margin ya. Iya, selama masih ada, selama dunia belum kiamat, kalau trading forex itu nggak akan tutup. Betul ya. Jadi peluangnya tuh besar banget guys di forex tuh. Oke, lanjut lagi Mas Ti. Untuk bisa cuan gampang, ada nggak sih strategi trading simple yang bisa diterapin langsung oleh pemula? Share dong beberapa tips atau trik yang bisa kita coba. Oke, untuk pemula lebih baik mainnya di sesi Amerika aja jam 19.30 ya, apa jam 20 gitu, jam 20.00 malam. Malam ya. Ya, untuk pemula mungkin untuk masuk di emas atau SOUSD ini terlalu volatil. Betul. Jadi lebih baik dicoba di mata uang di sesi London di jam 2 sampai jam 10 malam. Tapi kita mulai dari pembukaan sesi London itu jam 3, berarti volatilitasnya itu jam 4. Kita bisa buka OP GBP/USD atau GBP/JPY untuk memulai transaksi. Tapi sebelumnya pasti gunain analisa teknikal dulu. Nah, kalau misalnya itu terlalu lama, biasanya terlalu lama nih volatilnya, boleh masuk di emas untuk pemula tapi 0,1 atau plot yang paling kecil. Di mana trennya berlangsung, di sana kita ikutin trennya. Karena Miss Dina, rata-rata trader analis itu mereka menganalisa apa yang belum terjadi. Gitu loh. Sedangkan saya biasanya menganalisa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi gitu loh. Jadi harganya lagi jalan. Ketika kita buka chart, harganya di situ, dia bakalan naik lagi ke sini, dia bakalan turun ke sini berdasarkan support resisten yang sedang terjadi saat itu, saya follow trennya. Kayak gitu. Dan kenapa signal privat mancing, League of Shadow itu di emas selalu dapat profit terus, karena memang follow trend itu yang paling gampang. Jangan nunggu ketika nyentuh support atau resisten terus kita open posisi kebalikan di sana, itu terlalu lama. Kedua, belum tentu itu support resistennya tidak di breakout. Gitu loh. Itu aja. Nah, pantesan ya teman-teman di grup 3 kelasnya Mancing Mania, terus ada privat juga, ada The League of Shadow-nya Mas Ti Chenli, itu setiap hari panen profit nih. Teknik MA itu paling simpel Miss Dina. Kenapa paling simpel? Karena dia ngikutin arah tren. Setuju. Dia ngikutin arah tren.
ketika kebanyakan trader itu mengatakan contoh emas itu bakalan naiknya cuman sampai 2100 misalnya. Banyak yang nge-sell di 2100, sedangkan 3MA itu masih mengatakan atau mengkonfirm bahwa trennya masih kuat naik di time frame 1 H4 D1. Yeah. Ketika mereka semua sell, kita buy. Dan kita yang dapat profitnya kenapa? Karena kita follow trend. Betul. Kita tidak menganalisa yang belum terjadi. Kita kan nggak tahu dia trennya masih kuat naik atau kuat turun. Betul. Ya, kalau misalnya kita menganalisa yang bakalan terjadi, oke. Tapi ketika kita follow trend, ngikutin sesuai arah dengan teknik 3MA, kita selalu profit. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan pengen belajar dan pengen dapetin profit yang luar biasa juga kayak Mas Chen Li, gimana sih caranya Miss kalau misalkan pengen gabung ke kelasnya? Kalau grup aku hanya 3 aja ya, yang hanya ada di grup WhatsApp. Saya udah nggak punya Telegram. Oke. Pokoknya yang kena Telegram itu kasus penipuan, bukan mengatasnamakan saya. Hanya karena grup saya itu hanya 3 di DMAX dan hanya ada di WhatsApp. Grup saya itu pertama itu ada grup privat signal, di mana tekniknya 3MA, minimal depositnya itu 10.000 misalnya. Ada 2, yang keduanya itu ada Mancing Mania. Nah, Mancing Mania ini sistemnya adalah scalping signal di sesi Amerika, minimal depositnya 200 juta. Lotnya semuanya diatur sama. Nah, yang ketiga ini adalah The League of Shadow. Itu minimal depositnya 500 juta dan transaksinya full time trade. Jadi 24 jam. 24 jam ya. 24 jam. Kalau privat itu hanya intraday, kalau Mancing Mania itu scalping di sesi Amerika. Wah mantap ya. Jadi buat teman-teman di luar sana kalau masih bingung gitu kan ya, masih bingung untuk cara tradingnya, terus tapi pengen pengen ikutan profit juga gitu kan ya, udah cara instannya ikutan grupnya Mas Chen Li. Ikut signalnya, DEC ikut edukasi sama bimbingannya. Iya, betul. Karena aku nggak pernah ngasih edukasi Miss Dina. Jadi aku hanya ngasih analisa, aku kasih signal aja. Iya, jadi edukasinya dapat di grup di DMAX officialnya, dan signalnya atau profitannya tuh dapatnya di kelasnya Miss Chen Li. Iya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Udah nih ternyata. Udah ternyata ya 7 pertanyaan tadi udah disampaikan sama Mas Chen Li, udah dijawab sama Mas Chen Li, dan itu semua daging semua ya, dan kita bisa mendapatkan manfaatnya insyaallah ya, alhamdulillah. Oke, nah teman-teman kita udah nyampe di akhir di Max Talk nih kali ini. Gimana, seru nggak teman-teman semuanya? Kita tadi benar-benar ngupas tuntas ya, kupas tuntas banget soal cuan gampang di forex, teknik trading mudah untuk pemula. Nah nggak berasa ya udah ngebahas banyak nih gitu kan ya, banyak hal dari perbedaan analisa teknikal juga terus fundamental sampai caranya kita baca candlestick dengan sederhana gitu kan ya. Kita juga bahas pentingnya risk management, nah itu yang paling penting juga, stop loss terus take profit buat ngebantu kita biar nggak kebablasan. Dan buat teman-teman yang masih bingung dengan psikologis trading, tadi kita juga udah bahas gimana sih caranya supaya emosi kita tuh bisa terjaga, bisa kita kendalikan juga, jangan sampai jadi petaka kayak gitu. Boleh aku kasih pesan-kesan? Oke, boleh. Untuk pesan trader pemula yang ada di luar sana, saya cuma mau titip pesannya seperti ini. Ketika sudah memulai bisnis trading forex, harus sanggup dengan kerugiannya, selalu batasi transaksinya dengan stop loss dan take profitnya juga. Ingat, memulai itu harus punya plannya, karena planning trading itu berhubungan dengan money management, risk management, dan juga psikologi tradingnya Bapak Ibu semua. Setiap Bapak Ibu yang masih pemula, silakan ikuti pembelajaran edukasi dan bimbingan secara gratis yang ada di DMAX, dan sambil kita mengikuti edukasi juga sambil bisa ngambil profit di market secara gampang. Oke, untuk trader pemula jangan pernah patah semangat. Hari ini kita kena SL, masih banyak hari-hari lain dengan momen-momen yang paling banyak di hari-hari yang lain juga. Itu aja sih Mas Dina. Luar biasa banget ya Mas Chen Li. Ingat ya teman-teman, trading itu kayak perjalanan gitu kan ya, ada pasang surutnya. Tapi dengan tekad dan juga ilmu yang kita dapat hari ini tuh kita bisa menjelajahi lautan forex
dengan lebih percaya diri lagi. Gitu. Kayak nextnya mungkin materinya agak lebih dalam dari. Nah, wah, jadi jangan sampai ketinggalan ya, ketinggalan di Max Talk. Nah, makasih banget nih teman-teman udah bareng-bareng di Max Talk kali ini. Semoga apa yang kita bahas tuh bisa benar-benar jadi panduan buat nambah cuan kalian di forex. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selalu ingat, trading itu gampang, yang penting pakai akal. Goodbye.